Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Laqad ja'at rusulu rabbina bil haqq. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa. Nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Salatan taftahu lana biha abwabar ridha wa taysir wa tughliqu biha anna abwabas sari wa ta'siri wa takunu lana biha waliyan wa nasiron anta waliyuna wa maulana fa ni'mal maula wa ni'man nasir. Amin. Salatan tabtahu lana biha abwabar ridha wa taisir. Semoga Allah membukakan keriduan dan kemudahan, pintu-pintu kemudahan kita semuanya. Amin. Mugia Allah mukakeun kana panto-panto karidoan sareng kagampilan urang sadayana. Amin. Mudah-mudahan yang selfie juga tidak hanya selfie datang ke sini, tapi tertarik untuk semakin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan bangga dengan kemegahan ini saja, tapi harus bangga bahwa ini adalah tempat beribadah di tengah-tengah musim Indonesia. Artinya kita menjadi termotivasi untuk senantiasa dekat kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk syukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kehendak Allah Subhanahu wa taala ada masjid yang begitu indah dengan sababnya Pak Gubernur kita ini ahli arsitektur. Pada dasarnya adalah hakikatnya dari Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah la maujuda illallah. La ilaha illallah la maujuda illallah. Saya terjemahkan dalam bahasa Sunda. Di dieu kieu ayeuna peta tapak damal Allah. Di sini kita berada karena memang adalah hakikatnya, asarnya adalah pekerjaan Allah Subhanahu wa taala. Adanya masjid ini juga ada karena Allah Subhanahu wa taala menghendaki. Adanya saudara-saudara ke sini adalah karena Allah menghendaki. Kalau Allah tidak menghendaki, maka tidak akan datang orang datang ke sini, tidak akan tersentuh untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah tidak menghendaki di dalam dirinya. Karena itu kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, kita masih punya iman kepada Allah Subhanahu wa taala, saudara-saudara. Selanjutnya adalah apa? Bersyukurlah kepada Allah. Apa yang kita lakukan harus berdasarkan li'illahi kalimatillah li ajrillah bi ghairi li ajlin nas. Kalau apa yang kita lakukan karena Allah Subhanahu wa taala, artinya ikhlas. Apa tuh ikhlas? Kata Kifayatul Adqiyah dalam kitab Kifayah Hidayatul Adqiyah, sarahnya Kifayatul Adqiyah, yaitu sarah kitab tasawuf yang sangat sederhana sekali. Disebutkan adalah disebut ikhlas itu adalah bukan karena manusia bigori li ajlinas, teu hayang kapeunteun ku manusia, bukan mengharapkan nilai-nilai daripada manusia, penilaian daripada manusia, tapi hanya mengharapkan penilaian dari Allah Subhanahu wa taala. Hoyong katilai, hoyong kapeunteun ku Allah Subhanahu wa taala. Maka salat orang berjamaah, orang duduk, orang calik, orang duduk kita di sini juga niat karena Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang duduk di masjid, kenapa? Ada alasannya, karena diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala duduk saja di masjid aja itu ada jadi ibadah. Kenapa? Apalagi salat dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Kenapa saudara-saudaraku begitu? Kenapa? Karena memang pertama diperintah oleh Allah dan Rasulullah, yaitu itikaf. Itikaf di masjid itu duduk-duduk bukannya pada bulan Ramadan. Karena itu saudara-saudara, mulai masuk ke masjid itu diajarkan Rasulullah SAW. Allahumma tah abwaba rahmatika, ya Allah bukakanlah pintu-pintu rahmatku. Kemudian duduk niat karena duduk karena sejak karena Allah. Itikaf nawaitu itikaf mau 9 menit sebelum setengah jam, maka itu menjadi ibadah, pahala di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak akan jalir janji, mual jari janji. Allah tidak akan mensia-siakan apa yang kita kerjakan pada hari ini. Insya Allah saudara-saudara sekalian yang ada pada hari ini ada di surga Allah Subhanahu wa taala. Mengapa? Kenapa? Insya Allah saudara-saudara yang masuk ke tempat ini bukan hanya di luar saja, tapi tempat ini duduk saja, kemudian dia juga beritikaf dan sholat dan sebagainya, zikir pada Allah Subhanahu wa taala, baca Quran. Insya Allah Bapak sekalian adalah ahli surga. Amin.
Kenapa? Kenapa harus yakin? Kenapa? Saya berbicara agak teriak sedikit. Kenapa kita harus yakin? Karena ucapan Rasulullah SAW, "Iza marwahadukum," apabila seseorang melewati di antara kamu sekalian, marwahadukum melewati apa? Raudatul jannah, taman surga. Maka perbanyaklah, dalam bahasa kita itu Jawa itu mayoran. Lamun orang ningali ke taman surga geram mayoran dengan kita apa? Perbanyaklah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, salat, zikir, baca Quran dan lain sebagainya. Salat sunat hajat dan sebagainya. Kenapa? Itu karena adalah taman surga. Apa itu taman surga itu ya Rasulullah? Yang pertama adalah taman surga itu yang kita ketahui adalah taman surga itu adalah di mana? Baik antara Raudhah dengan makam Rasulullah. Yang kedua, baina Hajar Aswad dan Rukun Yamani. Tetapi sebenarnya di luar itu banyak. Apa itu kata Rasulullah? Ya Rasulullah, apa itu? Radatul Jannah. Ya Rasulullah, ayo Radatul Jannah. Ayo Radatul Jannah. Apa yang mana sebut taman surga itu? Kita taman hijau aja udah bahagia apa ya? Itu nggak bahagia apa ya? Ke taman surga ada ke taman hijau aja surga bahagia kan? Apalagi taman surga. Apa taman surga itu? Yang Allah janjikan bahwa taman surga itu tanahnya akan diangkat ke langit, logikanya itu kinayah, naskus majad mursal atau majad apa? Artinya orang yang pernah duduk di tanah itu bukan hanya tanah yang diangkat, berarti orangnya akan masuk surga nanti di yaumul qiyamah. Ditanya Rasulullah SAW, ayo Rasul Jannah. Dijawab oleh Rasulullah, al-masajida wa halakat zikri, yaitu masjid-masjid dan taman tempat-tempat berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, pertemuan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah taman-taman surga. Masjid ini adalah termasuk taman surga. Di rumah saudara-saudara sudah kalau ada suka baca salawat pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, baca Al-Qur'an, ngariung ngumpul halakotan dengan membaca Al-Qur'anul Karim atau baca yang tentang Al-Qur'an, zikir Asmaul Husna, ya Rahmanu ya dan sebagainya. Pokoknya yang mengingatkan kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa rumah itu adalah termasuk taman surga di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan diangkat penduduknya nanti di yaumul qiyamah. Amin. Ya Allah ya rabbal alamin. Bapak semuanya, ibu-ibu semuanya yang jauh-jauh datang ke sini kemudian salat, bapak dan ibu sekalian sudah sebenarnya dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah masuk pada Radatul Jannah, taman surga, nanti akan masuk ke surga Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan. Ini kebanyakan saudara-saudara ibu-ibu sekalian, saya lihat ini kebanyakan mayoritas adalah 40 tahun ke atas. Bener gak? 40 tahun ke atas, bener gak? Dia didampingi oleh muda-muda. Kenapa? Saya hanya ingin menjelaskan pada saudara-saudara 40 tahun ke atas itu adalah umur yang keramat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena memang sudah digaris bawahi. Ini baru tahu nggak nih? Jangan-jangan belum tahu nih. Jangan-jangan membaca nih ibu-ibu sekalian. Ada di dalam Al-Quran surat Al-Ahqaf, ayat ini jelas, ayat 15. Saya akan bacakan. Wa wasainal insana biwalidayhi ihsanan hamalathu ummuhu kurhan wa wada'athu kurhan. Wa wasaina, kami telah Bapak memerintahkan. Makna wasiat di sini memerintahkan. Al insana, ke seluruh manusia. Saya tidak akan menjelaskan al insan al-bashar, tapi manusia ada seluruh manusia. Biwalidi, kepada kedua orang tuanya, ihsanan, berbuat baik. Hamalathu ummuhu kurhan wa wada'atu kurhan, ibunya yang telah mengandungnya dengan susah payah. Wa muwafisalu salatu sahron, kesitunya apa? Mengandungnya dengan susah payah dan melahirkannya dengan susah payah pula. Kandungannya sampai menyapinya 3 bulan, salasuna sahron. Nah, 3 bulan ini disapi oleh ibunya, dikandung. Hatta iza balago asudda wa balago arba'ina sanatan, hatta sehingga iza balago itu sampai. Jadi kalau istilah balik artinya sampai. Asaduhu wa balago arba'ina sanatan, sampai tua, sampai dewasa, dan wa balago arba'ina sanatan, sampai 40 tahun. Qala, dia berkata, manusia itu yang 40 tahun, Rabbi auzi'ni an askura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tarallahu wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Artinya, ya Tuhan kami, ya Tuhanku, tunjukkanlah aku untuk mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau berikan kepadaku dan kepada ibu bapakku,
agar aku dapat beramal saleh yang kau ridhoi. Berilah kebaikannya kepada anak cucuku. Sungguh aku bertaubat kepadamu dan sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang berserah diri. Bapak Ibu sekalian, saudara-saudaraku sekalian, di dalam Al-Quran surat Al-Aqab ayat 40 ini jelaskan bahwa arba'ina sanatan 40 tahun umur itu adalah sesuatu yang diwanti-wanti, yang diperingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena 40 tahun itu sudah mulai orang berpikir lain-lain. 40 tahun ke sana itu sudah mulai kembali ke anak-anak, kembali kepada asalnya, sebagaimana dijelaskan di dalam surat Yasin. Di dalam surat Yasin, wa man nu'ammirhu nunakkisu fil khalqi afala yaqilun. Ada juga yang membaca wa man nu'ammirhu nankusuhu fil khalqi afala taqilun. Ada yang membaca wa man nu'ammirhu nunakkisu fil khalqi afala taqilun. Gitu. Itu qiraat. Apa itu disebutkan apa? Ketika dipanjangkan umurnya, Allah kembalikan ke dalam kejadian asalnya. Yang tadinya waktu kanak-kanak kita nggak punya gigi, sekarang giginya sudah mulai rontok. Ketika kanak-kanak kita pun belikan, sekarang sudah mulai belikan dan nangis-nangis, ingin diperhatikan dan macam-macam. Maka perhatikanlah 40 tahun itu. Apa? Yang pertama dalam surat Al-Aqab ayat 15 ini adalah secara tekstual adalah kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengamalkan doa ini, yaitu Rabbi auzi'ni an askura ni'matakal lati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'malan salihan tarallahu wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Yang kedua, segera-geralah bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala apa yang dilakukan selama kita sebelum 40 tahun. Kata Al-Qur'an ini secara tekstual. Ibnu Katsir menerangkan bahwa 40 tahun seseorang tidak berubah lagi dari kebiasaannya yang dilakukannya. Hati-hati, kata Ibnu Katsir. Kalau 40 tahun itu tidak merubah lagi, maka dia akan kembali lagi. Maka hati-hati, cepat-cepatlah warning dari Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara sekalian, ada sebuah warning 40 tahun itu, peringatan dari apa? Dari hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Abdullah ibnu Abbas. Man ata alaihi arba'u sanatan falam yaglib khairuhu sarrahu falayatajahhaz ilan nar. Man ata, barang siapa yang telah datang alaihi kepadanya arba'u sanatan 40 tahun, falam yaglib khairuhu sarrahu, tidak melebihi kebaikannya, tidak mendominasi kebaikannya, di atas keburukannya lebih banyak amal keburukannya, fal yatajahhaz ilan nar, maka segera-geralah, hati-hatilah akan masuk neraka jahanam. Itu adalah sebagai sebuah peringatan dari Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Rasulullah. Tapi ada sebuah harapan, saudara, maka jangan dulu pulang. Mau enggak ibu-ibu harapannya? Mau enggak? Abah moal dibere, Abah Garut moal dibere peringatan jig baralik sia. Pusowair baralik dege keneulat ceramah mas setengah jam moal lila. Heug sia. Bener kaulah tadi bangsa saja, tapi kurang Garut keluar ya Garut dah. Tong oka ninggalkeun bisa ditinggalkeun can beres ieu. Seuri. Ke rumah sa teu ngartieun di bahasa Sunda. Bae lah anu ngarti we gitu. Jadi Bu, mau enggak ini Bu? Mau enggak harapannya, mau enggak? Nih ada harapan nih Bu. Nih, dengarkan. Imam As-Syaikani melalui jalur Imam Ahmad meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala al-abdul muslimu idza balagha arba'ina sanatan hafallahu hisabahu. Apabila usianya mencapai 40 tahun, Allah meringankan hisabannya. Ada harapan, alhamdulillah, bapak-bapak yang sudah menjadi 40 tahun diringankan hisabannya nanti di yaumul kiamah. Alhamdulillah, eta tah mangpaatna ngadekeun ceramah di Al-Jabar. Alhamdulillah. Tuh, geunang alhamdulillah pangbungah tong ruas. Dan Allah maha pengampun. Allah itu maha pengampun kita semuanya. Yang kedua, buat anak muda harus menjadi warning bahwa kita itu jangan sampai nggak 40 tahun. Anak muda harus benar-benar beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab hisaban diringankannya oleh Allah Subhanahu wa taala kalau sudah mencapai 40 tahun.
Wa iza balaga sitina sanatan razaqallahu al-inabah ilai. Apabila usia mencapai 60 tahun, Allah memberinya rezeki, yaitu inabah, yaitu kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita sampai pada usia 60 tahun dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala sebaiknya watubtu ilai, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Mudah-mudahan kita sampai pada 60 tahun. Amin. Yang 40 tahun. Yang 60 tahun juga apabila usia mencapai 70 tahun, penduduk langit mencintainya. Penduduk langit mencintainya. Cung, siapa di sini yang 70 tahun? Cung, ada enggak? Mudah-mudahan sampai usia 70 tahun sehingga dicintai oleh malaikat. Penduduk langit itu triliunan, yaitu malaikat. Amin. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Kemudian apabila usianya mencapai 80 tahun, apabila mencapai wa iza balaga samanina sanatan sabatallahu hasanati wa mahasiati. Apabila usianya mencapai 80 tahun, Allah Subhanahu wa taala menetapkan kebaikan-kebaikannya dan menghapuskan keburukan-keburukannya. Kenging rekomendasi 80 tahun merek selfie ka mana pasti ngajelog di imah. Pasti banyak ditetapkan kebaikan-kebaikannya. Kan kebanyakan 80 tahun mah tidak akan. Ya mudah-mudahan kita sampai 80 tahun sehat walafiat. Mudah-mudahan orang sadayana, orang Cimencerang anu aktif ka Aljabar, orang Gede Bage, orang Ujung Berung sekitar dia jeung jalma-jalma anu kantos ka Aljabar ieu sering ka Aljabar kenging usia 60 tahun, 70 tahun, 80 tahun sehingga ku Allah ditetapkan kasayan-kasayana, dihapuskan keburukan-burukanna sehingga sampai 80 tahun itu jag-jag gua ringkas, utekna jag-jag, utekna cerdas, insya Allah Allah mika cinta. Tadi 40 tahun hisabannya diringankan. 60 tahun apa tadi? 60 tahun lupa lagi. 60 tahun apa? Memberinya rizki inabah, yaitu kembali kepada Allah, tobat. 70 tahun penduduk langit mencintainya. 80 tahun Allah sabatallahu hasanati wa mahasiati, Allah tetapkan kebaikan-kebaikannya. Meskipun ngucapin assalamualaikum, meskipun baca doa bismillahirrahmanirrahim, ini doa buat ananda biar ini ditetapkan oleh Allah, biar sehat dan sebagainya. Meskipun uangnya 1.000 200 anak cucu, insya tetapkan sebagai kebaikan-kebaikannya dan dilepaskan keburukan-keburukannya. Saya aja udah 56 tahun udah lerong ngomongnya, udah banyak apa? Ya udah nggak bener nih ngomongnya nih. Udah banyak nggak bener, apalagi yang 80 tahun. Nah, mudah-mudahan Bapak sekalian Ibu sekalian yang pernah datang ke sini jag-jag gua ringkas sampai 80 tahun. Selanjutnya terakhir, wa iza balagatis ina sanatan ghafarallahu lahu ma taqaddama bin zanbi wa ma ta'akhara. Wasafa'allahu fi ahli baitihi wa kutiba fis samai asirillahi fi ardihi. Apabila mencapai 90 tahun Allah mengampuni semua dosanya. 90 tahun diampuni dosanya yang terdahulu dan yang akan datang, dan mengizinkannya untuk memberi syafaat buat ahli baitnya. Barang siapa 90 tahun itu apa? Insya Allah kalau ada aki-aki, kakek-kakek di rumah, nenek-nenek 90 tahun pelihara, jangan disimpan di belakang, ngelakeun cenah eta. Yang 70, 80 tahun, 90 tahun simpan yang paling depan. Kamarnya yang VIP, kamarnya yang eksekutif. Kalau perlu makannya disediakan oleh anak cucu, oleh buyut-buyut dan menantunya, suaminya. Jangan disimpan di belakang. Kenapa? Yang 9 tahun itu, 90 tahun itu Allah hapuskan dosanya dan akan memberikan keberkahan terhadap anggota keluarganya di dukunya. Makanya harus bahagia kalau punya anak, kalau punya orang tua 90 tahun. Jangan sekali-kali disimpan di rumah jompo. Jangan sekali-kali disimpan di rumah jompo. Kalau perlu pelihara. Kenapa? Karena memang menghadapi kematian, biar kita dibimbing dengan ucapan husnul khotimah, ditalkin la ilallah. Bimbinglah
orang tua kita, kakek kita, nenek kita, agar dapat husnul khotimah. Dan kita juga kalau panjang umur sampai 90 tahun maka akan dituntun oleh anak-anak kita, saudara-saudara sekalian. Nah, itu ada ancaman. Saya hanya mengambil harapan saja yang hadis ini dari Imam Ahmad. Mudah-mudahan kita semuanya panjang usia, amin, dan dimudahkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dipanjangkan usianya 40 tahun, 60 tahun, 70 tahun, 80, 90 tahun, mustahgilatan bil ibadah, senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini dengan gaya-gaya ada sedikit berteriak, gaya-gaya orator yang enggak panjang, mudah-mudahan ada manfaatnya bagi saudara-saudara sekalian. Dan saudara-saudara sekalian mudah-mudahan termasuk orang-orang yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dipanjangkan usianya, amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatihi lima aghliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadri wa miqdari azim. Salatan tabtahu lana biha abwarabi wa tasir wa tugliku biha anna abwabas sari wa tasiri wa takunu lana biha waliyan wa nasiron anta waliyuna wa maulana fa ni'mal maula wa ni'man nasir. Terakhir saya akan mengizinkan sebuah amalan doa buat anak muda, buat bapak-bapak, ibu-bapak yang sudah tua. Semuanya apa doanya? Jangan-jangan sampai kita ini pulang ke rumah tiba-tiba datang malaikat Israil. Hei Israil, panggillah si fulan. Maka kita doakanlah. Banyak doanya. Apa doanya? Allahumma rzuqna qablal mauti taubah wa indal mauti syahadah wa ba'dal mauti jannah wa na'iman. Nanti lihat di YouTube Al-Jabar ya. Saya ulangi lagi. Allahumma rzuqna qablal mauti taubah wa indal mauti syahadah wa ba'dal mauti jannah wa na'iman. Allahumma ya Allah, urzuqna, berikanlah rizki kepada kami qablal mauti, sebelum datang kematian kepada kami, taubatan, diterimanya tobat kami, wa indal mauti syahadah, dan ketika datang kematian kepada kami, datang sakaratul maut kepada kami, berikanlah rizki berupa dibukakannya mati syahid, wa ba'dal mauti, dan setelah datang kematian kepada kami, diberikanlah rizki kepada kami jannatan wa na'iman, surga dan kenikmatan, amin. Saya izinkan dari saudara-saudara, saya izinkan doa ini. Dan kalau memang mau datang kepada kami, bukannya ke pasca sarjana, ke pondok pesantren Jawiyah Darus Sufi Thariqah Tijaniyah di Garut, saya pimpinan pesantren Jawiyah Darus Sufi, insya Allah ketemu biasa siapa saja yang mau talqin, yang belajar tentang sholat fatih dan sebagainya, kami tunggu untuk belajar tasawuf. Mudah-mudahan kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan bertemu di surga Allah Subhanahu wa taala. Dan harus yakin insya Allah kita akan bertemu di surga Allah Subhanahu wa taala, karena kita sudah ada di Raudatul Jannah, taman surga Allah Subhanahu wa taala, yaitu Masjid Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih sekali lagi, amalkan doa ini bareng Bu, bareng. Bapak-bapak bareng, agak keras nih saya. Allahumma rzuqna qablal mauti taubah wa indal mauti syahadah wa ba'dal mauti jannah wa na'iman. 3 kali. Allahumma rzuqna qablal mauti taubah wa indal mauti syahadah wa ba'dal mauti jannah wa na'iman. Allahumma rzuqna qablal mauti taubah wa indal mauti syahadah wa ba'dal mauti jannah wa na'iman. Fattakullah mastata'tum billah fi sabil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.